Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa asbaji wa duriyatihi anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waqala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aflah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? 39 apa 40? Hah? Enggak kompak begitu kayaknya. Kemarin apa? La tashab. Ya, kemarin. Kemarin cara berteman yang baik. Sekarang rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka sohbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Bisa jadi engkau menjadi orang yang berbuat keburukan, namun karena persahabatanmu dengan orang yang keadaannya lebih buruk, maka engkau menjadi merasa orang yang lebih baik. Orang lebih baik itu bukan karena berbuat baik. Kadang karena kawannya lebih buruk, maka dia jadi lebih
baik. Bukan baik dalam kebaikan, artinya buruknya itu tingkatnya lebih rendah. Ada orang yang tingkat buruknya lebih parah dari kita. Ketika kita menjadi kawan gaulnya, maka kita akan merasa lebih baik dari orang. Padahal bukan karena kita baik, tapi karena kita bergaul dengan orang yang lebih jahat dari kita. Nah, ini cari kawan, ini hati-hati, ini masih menyambung pada hikmah yang lalu. Artinya cari kawan yang bisa meningkatkan, mempercepat kita mendekat kepada Allah. Cari kawan yang bisa senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya terlalu banyak, terlalu sering kita berkumpul dengan orang-orang yang lebih bodoh, dan orang-orang yang lebih jahat dari kita, maka itu akan bisa membawa banyak madharat. Kumpul sama orang bodoh itu bukan benar, maksudnya bukan lebih baik, bukan. Kadang kita menganggap biar kita ini menjadi orang yang punya wibawa, punya power, punya pengaruh, maka kita gaul sama orang yang di bawah kita, agar kita merasa di atas mereka. Nah, hal ini enggak lebih baik gitu loh. Bergaul dengan orang-orang yang di bawah kita itu enggak lebih baik. Karena terkadang ketika kita berbuat jahat, dianya berbuat lebih jahat, dia enggak mengingatkan kita. Nah, dianggap masih lebih baik dari saya, padahal jahat-jahat juga maksudnya. Yang satu pembunuh, yang satu pencopet. Kata pembunuh, dia mah lebih baik dari saya, jangan diingetin lah, nyopet gak apa-apa, lebih baik. Nyopet juga buruk begitu loh, cuma lebih buruk bunuh begitu loh. Lah, orang itu gak melihat ke arah itu, melihatnya ke arah ini lebih baik dari arah kelihatannya, padahal gak demikian. Makanya gaul itu milih kawan yang di atas kita, jangan di bawah kita, agar kita ini bisa diingatkan gitu loh. Maka akan membawa banyak maldharoh dan bisa menghambat perjalanan kita menuju Allah. Nah, kamu akan lebih sulit jalan menuju Allah ketika punya kawan-kawan yang ada di bawah kita. Artinya ketika itu menjadi kawan gaul atau kawan dekat atau selalu kemana-mana bareng. Karena ketika kita melakukan satu kesalahan, maka mereka akan meyakini bahwa yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang bagus. Lalu kita merasa senang dengan anggapan itu, lalu kita menerimanya dan menganggap apa yang kita perbuat betul-betul bagus. Maka jadilah kita orang yang ridho dengan sesuatu yang buruk. Kita ridho dengan pujian kawan kita. Kita selalu melihat diri kita dalam kebaikan, hingga kita merasa diri kita tidak lagi punya keburukan. Nah, ini yang lebih parah. Temennya orang yang lebih jahat, temennya orang yang lebih bodoh, temennya orang yang gak pernah sholat namanya. Kok kamu sholatnya bolong-bolong? Kata dia, oh masih bagus itu mah, masih ada sholatnya. Loh, saya bolong-bolong. Maka orang yang gak pernah sholat gak akan pernah ngingetin kamu, enggak. Wong dianya aja lebih buruk dari kamu. Jadi kalau kamu kok bergaul sama orang yang lebih baik dari kamu akan diingatkan, sholat, ayo wudu, ayo. Karena dianya berbuat yang lebih baik dari ini cara mencari teman atau cara bergaul yang baik agar kita
bisa cepat dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, perjalanan mencari keridhaan Allah. Jadi jangan ngurusin, oh ini kawan kecil saya, oh ini kawan. Kalau hanya say hello, duduk ngopi-ngopi, udah selesai, nggak ada masalah namanya. Karena nggak jadi teman jalan bareng. Kalau mau cari teman jalan itu yang selalu bisa mengingatkan kita, itu teman jalan bareng gitu loh. Kalau cuma teman duduk masih apa aja, nggak ada masalah, nggak mempengaruhi karena kita hanya ketemu sesekali, setelah itu pisah. Tapi yang berat ini yang naik motor bareng, mobil bareng, jalan bareng, mana-mana bareng. Kecuali kita bergaul dengan orang yang di bawah kita itu, kita mau mendidik mereka, beda ini. Kalau mendidik ya harus di bawah, nggak bisa mendidik. Cari teman di atas kamu bukan mendidik, kamu namanya mau belajar. Jadi kalau kamunya masih merasa butuh bimbingan, butuh tuntunan, maka cari orang yang di atas kita. Kecuali kamu sudah mau bimbing orang, maka cari orang yang di bawah kamu agar kamu bisa mengangkatnya, ngajak dia benar, ngajak dia lurus. Tapi kalau kitanya masih mau belajar, kitanya masih berbuat banyak keburukan, kemudian kita menjadi orang yang senang sama orang-orang yang di bawah kita, maka pasti kita akan mendapatkan keadaan menjadi orang yang tidak pernah keluar dari keburukan itu. Orang yang di bawah kita itu selalu akan muji kita. Dia mah hebat, lebih baik dari saya. Pasti begitu. Yang di bawah kita merasa kita lebih baik. Lah kita ketika disebut kamu mah lebih baik dari saya, seneng kitanya gitu loh. Saya memang ya. Padahal sama-sama bobroknya gitu loh. Lah ketika keadaannya begitu, maka termasuklah kita orang-orang yang ridho pada keburukan. Kita merasa diri kita sudah baik, merasa saya ini enggak punya lagi celah, enggak punya lagi aib, enggak punya lagi keburukan, maka kita tidak akan berusaha keluar dari segala kemaksiatan. Maka apabila seseorang keadaannya demikian, ridha dengan kemaksiatannya, ridha dengan keburukannya, ia termasuk orang-orang yang tertipu dengan setan dan tertipu dengan hawa nafsu. Maka dia menjadi orang yang ridho pada hawa nafsunya. Orang yang senang atau ridho kepada hawa nafsunya. Artinya dia tujuannya dia ingin dianggap lebih baik, ingin dianggap lebih terhormat, ingin dianggap lebih mulia. Tapi yang menganggap demikian orang yang lebih buruk dari dia, kan berat. Kalau mau ngukur kamu itu lebih baik apa enggak, itu cari orang yang di atas kamu. Makanya seringkali Nabi SAW mengingatkan kita, kalau mau urusan dunia, lihatnya yang di bawah. Kamu sering gaul sama orang yang di bawah kamu, nanti kamu bisa syukur. Alhamdulillah saya punya motor, kawan saya cuma punya sepeda. Kamu nggak akan pernah jadi orang yang iri, nggak akan panjang angan-angan pengen, enggak. Kenapa? Karena kamu lihat yang di bawah kamu lebih susah, maka kamu akan bersyukur walaupun kamu punyanya cuman motor. Ini cuman punya motor, gaulnya sama orang yang punya mobil, punya Harley, yang iri. Kapan saya punya begitu? Kapan? Sebaliknya kalau urusan ilmu, lihatnya yang ke atas, gaulnya sama yang di atasnya, jangan yang di bawahnya. Kalau gaul sama yang di bawahnya, kamu akan merasa sudah cukup ilmu, merasa oh saya sudah lebih pinter, lebih baik, lebih hebat. Padahal yang kamu gauli itu yang orang yang bodoh, yang
Orang bodoh ini ketika ketemu sama orang yang di atasnya dikit akan tabik, diangkat guru pasti. Ini mau pinter loh, ngerti ini ngerti itu. Padahal yang ini itu doang, yang ono-ono nggak ngerti. Karena gaulnya sama yang lebih bodoh. Lah kalau kamu ingin selamat dalam bergaul menuju kepada Allah, mencari ilmu, mencari keridhaannya Allah, maka gaullah kamu sama orang-orang yang di atas kamu agar kamu senantiasa mendapatkan pencerahan. Jadi bertemanlah dengan orang yang bisa mempercepat kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti berteman dengan orang-orang yang tidak suka pada dunia dan orang yang cinta kepada akhirat. Karena berkawan dengan mereka akan mendatangkan banyak keuntungan. Jadi kita ini suruh cari kawan orang yang gak seneng sama dunia, orang yang zuhud. Zuhud itu bukan gak punya dunia, bukan. Yang gak seneng, gak condong hatinya sama dunia. Duitnya banyak, kerjaannya banyak, perusahaannya banyak, tapi dia gak condong sama itu semua. Yang dipikir akhirat, yang dicita-citakan bagaimana bisa ibadah lebih baik, yang menjadi tujuannya bagaimana membangun nilai-nilai yang bisa ditinggalkan untuk lebih baik. Pokoknya harta itu dimanfaatkan betul untuk jalannya ibadah kepada Allah. Maka orang-orang yang zuhud seperti inilah yang bisa jadi kawan kita. Cari orang-orang yang gak cinta sama dunia, yang di pikirannya itu gak cuma dunia. Ketika duduk sama kamu nanti ngurusnya gak dunia aja, enggak. Ngobrolnya akhirat, ngobrolnya Allah, ngobrolnya Rasul, ngobrolnya kitab, ngobrolnya surga, neraka. Orientasi hidupnya itu ke arah itu, begitu loh. Jadi nggak melulu yang diurusin dunia lagi, dunia asal ketemu proyek, ketemu ini orang kok urusannya proyek aja. Pernah gul Pak? Belum pernah. Pokoknya kita cerita aja nih proyek banyak, proyek aja diomongin. Mending kalau gul proyek. Ada lagi proyek nangkep jin lagi. Ini sudah proyek terakhir udah kehabisan proyek nangkepin jin. Masya Allah. Sekarang lagi ngetren itu proyek seperti siapa? Gus Idris, ya? Ujang Bustami. Lagi ngetren itu urusan nangkepin jin, nangkepin tuyul, nangkepin, ya Allah. Aduh macam-macam sekarang. Jadi kita disuruh cari kawan yang tidak suka sama dunia dan orang-orang yang dalam pikirannya itu cinta sama akhirat. Siapa mereka ini? Ya mestinya para santri, orang-orang yang sudah sampai pada suluknya, orang-orang yang sampai kepada yang sudah ikut thariqah, yang sudah berbaiat, orang-orang yang sudah punya janji ingin mendekat kepada Allah. Maka mereka inilah yang bisa kita jadikan kawan. Orang-orang soleh, orang-orang yang jelas sumber keilmuannya, jelas di mana tempat duduknya, jelas di mana gaulnya. Pilih orang-orang seperti ini untuk jadi sahabat kita, gitu loh. Bukan hanya menuin HP kita, bukan, tapi jadi sahabat duduk kita, teman dekat kita, teman ngobrol kita, teman curhat kita. Harus kepada mereka ini. Nanti kamu akan mendapatkan banyak keuntungan, gitu loh. Pasti kamu akan dapat banyak keuntungan. Ngobrolnya aja dikit-dikit akhirat. Asal kita mau berbuat jelek diingatin. Asal kita mau syirik sama Allah diingetin. Ya ketipu. Apa enggak benar? Awas ketipu. Sadar lagi. Ini karena gaulnya sama orang yang punya mata hatinya jeli pada akhirat. Gaulnya sama orang yang hatinya itu
memandang selalu kepada keridhaannya Allah. Untung banget gaul sama mereka ini. Karena berkawan dengan mereka akan mendatangkan banyak keuntungan. Seperti apa? Seperti akan tampak kekurangan ibadah kita. Asal kita kumpul sama mereka, di hati kita, kapan saya bisa wirid kayak dia? Kapan saya bisa tahajud kayak dia? Kapan saya bisa baca kitab kayak dia? Kapan? Yang kelihatan itu kurang terus, hingga kita mencoba memperbaiki diri. Nah, sebaliknya kalau kita gaul sama orang yang di bawah kita, merasa cukup, nggak akan merasa kurang ibadah. Kenapa? Oh, dianya masih bolong, rusak semua. Saya udah bagus banget, bisa begini. Hah? Oh dia, aduh. Pakai sarung aja nggak bisa. Saya udah bisa pakai sarung, padahal cuman pakai sarung sholat. Kagak, maksudnya dia mau boro-boro pakai sarung, celananya sobek-sobek. Saya masih mending pakai sarung. Merasa sudah baik gitu loh. Ini gara-gara kawannya dengan kawan yang di bawah. Di antara keuntungannya bergaul sama orang-orang soleh itu apa? Akan merasa, akan tampak kelihatan pada diri kita bahwa kita masih kurang dalam ibadah. Terus, dan kita akan bisa menganggap diri kita ini belum baik. Saya mah belum apa-apa, emang kurang baik saya mah. Terus akan hilang pula sifat ujub kita. Akan hilang sifat bangga diri. Akan hilang sifat membanggakan amal yang sudah kita perbuat. Kenapa? Dibandingkan dia, amal saya belum apa-apa. Amal saya masih kecil, amal saya masih. Nah, kalau kamu gaul sama orang yang di bawah kamu, merasa amal kamu sudah banyak, terus apa? Ujub jadinya. Saya. Tapi kalau kamu gaul sama orang yang di atas kamu, akan hilang sifat ujub yang ada pada diri kita. Dan akan merasa aman dari berbuat maksiat. Artinya kita akan merasa aman bahwa saya ini nggak akan tersentuh kemaksiatan. Kenapa? Gaulnya sama orang yang baik, orang baik. Asal ngomong baik, asal makan baik, minum baik, duduk baik. Kamu nggak pernah khawatir ntar mau maksiat, nggak ada. Isinya hatinya tentram, tenang. Beda sama gaul sama orang-orang yang jelek.
sahabat itu ada dua macam. Yang pertama sahabat persaudaraan, yang kedua sahabat seperguruan. Sahabat seperguruan itu seperti contohnya siapa? Seperti para sahabat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika mereka bergaul dengan Rasul, maka mereka menjadikan Rasul itu sebagai guru-guru mereka atau tempat belajar mereka, tempat mengadukan segala masalah-masalah mereka. Ada sahabat persaudaraan seperti apa? Ya antara sahabat dengan sahabat. Sahabat Umar dengan sahabat Abu Bakar. Ini sahabat persaudaraan namanya. Ada sahabat seperguruan. Jadi kita harus bisa misahkan ini sahabat saya ini hanya sebagai ikatan saudara atau sahabat yang bisa membawa saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa memposisikan sahabat kita ini ada sahabat seperguruan, teman mondok, teman kita di sekolah, para orang-orang soleh, guru-guru kita, maka mereka yang masih kita timba ilmunya menjadi saudara atau sahabat seperguruan. Maka janganlah berteman kepada orang yang tidak bisa menambah ilmu dan pengetahuan tentang Allah. Karena itu akan membuang umur, yang mana umur itu adalah modal paling utama dalam kehidupan ini. Kita hanya akan sia-sia, umur kita habis, tapi tidak bertambah apa-apa amal pada diri kita. Amalnya masih itu-itu aja. Dari awal ngaji sampai sekarang 40 tahun, 50 tahun masih itu aja amalnya. Asal habis sholat, wiridnya ya subhanallah, 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 enggak ganti-ganti lah gitu. Kehidupannya ya sudah pokoknya wajib dikerjakan. Kalau sudah ada Ramadan ya puasa Ramadan, asal lebaran haji yang ngurusin kambing. Ibadahnya muter-muter di situ aja, enggak pernah ada peningkatan di dalam amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya jadi hilang sia-sia. Kenapa? Teman gaulnya orang yang di bawahnya, hingga merasa saya sudah cukup, saya sudah lebih baik. Tapi kalau kamu gaulnya sama orang-orang yang di atas kamu, yang asal tahajud 100 rakaat, asal tasbihan enggak terima yang 90 1000 tasbihnya. Kamu asal lihat mereka, ya Allah, saya tasbihnya kecil begini, mana 30 doang. Lihat mereka isinya iri, isinya pingin meningkatkan, pingin nambah ibadah, pingin merasa kita belum baik. Ini keuntungannya begitu. Hingga umur kita akan jadi manfaat karena akan selalu bertambah amal-amal yang kita perbuat. Nambah amal lagi, nambah amal lagi. Berkata Imam Thariqah Asyadiliyah, Syekh Abu Hasan Asyadili. Beliau berkata, kekasihku telah memberikan nasihat kepadaku. Kata beliau, kekasihku. Siapa kekasihnya? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau apa? Kata Rasulullah apa? Janganlah kamu pindahkan kakimu kecuali akan mendatangkan pahala. Kita ditanya, minta nasihat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah memberi nasihat. Kalau kamu mau jadi orang yang lebih baik, hidup kamu manfaat, umur kamu bermanfaat, nilai hidup kamu akan tambah nilainya kebaikan, apa usahakan setiap kamu mau melangkah,
bahwa langkah itu akan mendatangkan pahala untukmu. Kalau enggak, lebih baik enggak usah kemana-mana. Kalau enggak ada untungnya, kalau kamu paksakan pergi, dapatnya apa? Ngabisin umur, ngabisin bensin, ngabisin pulsa, ngabisin usia, ngabisin, nggak ada untungnya. Artinya agama atau ibadah nggak bertambah apa-apa, pahala nggak bertambah apa-apa. Seperti apa contohnya? Ya, kamu mau keluar rumah nih, saya kalau keluar mau ngapain? Mau ngaji, mendatangkan pahala, keluar. Ya, kalau ini saya mau keluar nggak ada tujuan, saya mau ngabuburit aja lah. Untungnya apa? Untungnya apa? Cuci mata, Bib. Oh, cuci mata. Ada pahalanya. Nah, kata Nabi, jangan. Gitu loh. Nah, kalau saya mau gimana, Bib? Ya terserah kamu. Ini kalau bicara, kalau kamu pengen umur kamu gak sia-sia, gitu loh. Habisnya gak sia-sia, maka kalau kira-kira mau keluar, diukur nih keluarnya ada pahalanya enggak. Ini mau menuju kepada apa? Mau menuju bahwa kamu harus bisa jadi orang yang beresin niat. Setiap amal kamu beresin dulu niatnya. Kalau sudah niatnya karena Allah, nanti amalnya akan dapat pahala. Duduk kamu, diem kamu, kalau diniatin karena Allah, nanti mendatangkan pahala. Tidur kamu niatnya karena Allah, mendatangkan pahala. Sampai dikatakan tidurnya orang alim sama ibadahnya orang ahli ibadah masih baik tidurnya orang alim. Coba apa enggak? Kamu milih tidur apa ibadah? Milih tidur apa ibadah? Oh, saya ibadah, lebih baik tidurnya orang alim. Kok begitu? Niatnya beres, begitu loh. Ini niatnya enggak beres. Jadi kamu dilatih, apapun yang kamu lakukan harus punya niat yang baik. Ibadah juga niatnya yang baik. Jangan kelihatannya ibadah, kelihatannya ngaji, kelihatannya qori, baca Quran, tapi isinya pamer, isinya pamrih, isinya rusak semua. Hingga enggak mendapatkan pahala kebaikan apa-apa. Ini yang pertama nasihat Nabi. Jangan pindahkan kakimu kecuali akan mendatangkan pahala. Ini ingat-ingat nih. Asal kita mau keluar, mau kemana saja, ingat hadis ini, ingat pesannya Nabi. Hingga berkaitan sama apa? Sama hadis, man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin tankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Ini hadis mengingatkan kita agar kita memperbaiki niat kita dalam setiap amal. Terus yang kedua, jangan kamu duduk kecuali akan aman dari perbuatan maksiat. Berarti duduknya sama siapa? Sama orang soleh. Duduknya sama orang-orang yang baik. Duduknya dengan para santri. Duduknya bukan sama ahli politik. Ahli politik asal kamu jadi teman duduk, asal baru duduk yang diobrolin aibnya orang. Oh, si anu rusak, si anu. Asal duduk sama pengusaha yang diomongin bisnis, duduk sama pengangguran yang diomong nasib, gua mah ngeluh aja. Duduk sama jomblo, isinya apalagi, gua mah pengen minta pengasihan nih, pelet mana gitu yang urusannya urusan susah dah pokoknya. Jangan kamu duduk kecuali kamu aman dari perbuatan maksiat. Kok duduk nongkrong di pinggir jalan gimana? Udah nggak aman dah.
Asal cewek lewat, cuy, itu mesti kerusak begitu, ha? Duduk sama orang-orang yang main gaple. Oh, ini kan nggak pakai duit, Beb. Ya, nggak pakai duit, nggak apa. Paling enggaknya umur kamu hilang sia-sia. Umur kamu habis tanpa ada keuntungannya. Kecuali kamu punya misi. Kamu mau menarik mereka, orang-orang yang tenggelam mau kamu tarik, maka kamu nyebur ke sana, itu berbeda. Ini bicara kita mau cari teman agar kita menjadi orang yang lebih baik. Maka cari kawan yang kalau kamu duduk dengan mereka, kamu aman dari perbuatan maksiat. Kalau nggak bisa bagaimana? Lebih baik nggak keluar rumah. Asal habis pulang kantor, sampai rumah capek, istirahat, makan, selesai, habis isya mau cari teman rokok. Ini nongkrong di mana yang enak nih? Buka HP, nongkrong di sono, dampaknya begini. Nongkrong sono begini, sono begini. Adalah bantal aja lah, bantal. Nah, itu masih lebih baik daripada kalau saya keluar nggak terjamin saya menghindar dari kemaksiatan. Terus yang ketiga, jangan kamu pilih orang yang akan menjadi sahabat kamu kecuali orang itu orang yang bisa menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari teman yang begitu. Kalau enggak ketemu, lebih baik enggak punya teman. Coba. Asal punya teman ngerusak, asal punya teman ngajaknya maksiat, asal punya teman ngajaknya yang ruwet-ruwet, mendingan enggak punya teman. Kayak Wes Al-Qarni, udah temennya hewan ternaknya. Asal dongeng sama kambingnya, dongeng sama al-khair ya, khair. Enggak ruwet amat, enggak ada maksiat, enggak ada apa. Temannya tasbih, wirid, itu lebih baik gitu loh. Nah, kalau orang sekarang kan dianggapnya kuper, enggak gaul, orang apa disebutnya orang apa itu? Orang yang rendah diri, orang yang pemalu. Bukan masalah itu. Kita memikirkan ini, kalau saya gaul ke sana enggak ada keuntungannya, enggak terjamin hidup saya dari maksiat, waktu saya hilang sia-sia, enggak ada penambahan amal untuk saya. Ini Nabi mengingatkan. Jadi kalau kita mau mendapat keuntungan, maka ikuti apa wasiat ini. Sungguhnya duduk bersama orang-orang besar, orang-orang soleh, itu pasti akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan, walaupun waktu itu datangnya dalam waktu yang lama. Saya gaul sama orang soleh, saya gaul sama kiai, gaul sama habaib. Kok saya sekarang belum dapat untung? Sekarang belum ada untungnya, tapi nanti pasti akan ada untungnya. Gak akan mungkin gaul sama orang soleh, gaul sama orang alim itu sia-sia, gak mungkin. Pasti dapat keuntungan. Jadi orang-orang kayak kita yang ibadahnya kurang, amalnya kurang, kok bisa gaul sama mereka? Wah, ini keuntungan. Kenapa? Karena pertolongan mereka itu bisa datang kepada kita, waktunya gak harus sekarang. Bisa jadi waktunya nanti ketika kita sudah meninggal dunia, atau waktu kita akan meninggal dunia, datang pertolongan dari mereka. Makanya banyak riwayat menceritakan tentang bagaimana seorang wali-wali seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, para wali-wali yang lainnya, ketika melihat seorang ahli maksiat, terus dia kepingin memberikan syafaat pertolongan, maka ditanya,
Apakah saya kira-kira punya jalan untuk memberi kamu syafaat? Apa kira-kira saya punya jalan untuk memberi kamu pertolongan? Maka ditanya, apa kamu pernah gaul sama saya, pernah duduk sama saya, pernah makan sama saya, pernah lewat depan rumah saya? Coba. Pernah nggak kamu dengar pengajian saya? Pernah nggak kamu ketemu natap mata saya? Belum. Ini alamatnya kan susah. Artinya jalan untuk ngasih syafaat susah. Kalau kamu pernah main sama dia, pernah duduk di rumahnya, apalagi pernah makan bersama, pernah dapat ilmu, wah ini gampang pertolongannya. Artinya para alim-alim ini bisa memintakan kepada Allah pertolongan untuk kita, karena mereka menjadi syahidnya. Ya Allah, saya jadi syahid, orang ini pernah mencari kebenaran, ya Allah, datang ke rumah saya, gaul bersama saya, mereka jadi syahidnya kita. Hingga sangat beruntung orang-orang yang mau berkawan dengan orang-orang soleh, karena pasti mendapatkan keberkahan dan keuntungan, walaupun waktunya waktu yang akan datang. Gak harus sekarang, gaulnya sekarang, manfaatnya pengen sekarang, oh ya susah. Atau terkadang kebaikan itu datangnya setelah kematian kita. Dan bila tidak datang juga kebaikan itu, maka jangan kamu menyalahkan orang solehnya. Kalau sampai udah gaul sama orang soleh, gaul sama Habib, tapi hidup masih belangsak, kerjaan gak dapat, jomblo gak mentas-mentas, hidup masih goblok aja. Ini Habibnya gak beres kayaknya. Bukan Habibnya, bukan kiainya, bukan orang solehnya. Kamu kontrol diri kamu. Apa yang dikontrol? Pertama, pasti kamu orang yang sedikit penghormatannya pada orang soleh. Gaulnya kamu hanya cari untung dunia. Pengen kerjanya, pengen, gak punya harapan mendapatkan keuntungan akhirat. Gak pernah punya penghormatan pada orang soleh. Oh ini orang soleh harus kita hormati, duduknya, cara gaulnya, cara ngomongnya dihormati betul-betul. Kurang adab kamu, hilang keberkahan dari mereka. Jadi jangan nyalahin merekanya. Oh ini orang solehnya gak beres. Lah kamunya gimana? Beres enggak? Nah, orang datang ziarah kubur, udah doa macam-macam gak kabul-kabul, lah kamu ziarahnya beres enggak? Begitu. Jangan wali yang di makamnya disalahin. Oh, ini makamnya kurang keramat dasmu. Kurang keramat. Intinya dikontrol, adab kamu sudah bagus belum? Tata krama kamu sudah benar belum? Sopan santun sudah mulia belum? Begitu dong, hingga nanti orang yang punya etika, punya tata krama bagus akan muncul keberkahan, kebaikan dari penghormatannya kepada orang alim, kepada para orang-orang soleh. Terus yang kedua, yang menjadi penyebab di antara putusnya kebaikan, putusnya keberkahan dari orang-orang soleh, sedikitnya sangkaan baik kepada orang-orang soleh hingga menghalangi datangnya kebaikan dari mereka. Isunya suudon aja. Asal sama orang soleh, suudon aja. Orang soleh punya istri 2, suudon. Oh ini mau. Ada orang soleh rumahnya gede. Masa orang soleh rumahnya gede begini? Bagaimana mau ada berkahnya, mau isinya seudon begitu? Ada orang soleh pergi haji bolak-balik, orang soleh kok pergi haji bolak-balik? Ada orang soleh ngobrol sama wanita, orang soleh kok wanita? La ilaha illallah, ini orang bagaimana mau dapat kebaikan? Isinya seudon aja, yang disangka sangat buruk aja. Orang nggak ngerti bahwa yang namanya orang soleh itu selalu punya jalan keluar gitu loh. Apapun yang dikerjakan punya jalan keluar. Kalau kamu nampak mereka berbuat salah, maka mereka bisa kembali ke jalannya Allah. Nggak usah kamu ingetin, nggak usah. Kamu yang perlu diingatkan. Nah orang soleh ini orang-orang sudah tahu, sudah bisa menimbang gitu loh. Ini baik, ini lebih baik. Ini jelek, ini lebih jelek. Mereka sudah punya timbangan itu.
hingga mereka tahu bagaimana jalan keluar untuk tiap perbuatan mereka. Kalau kamu gaul sama mereka, jangan sampai kurang penghormatan dan jangan sampai muncul suudzon kepada mereka. Apapun yang mereka kerjakan jangan suudzon kalau pengen dapat keberkahannya. Duduk sama orang alim, duduk sama orang soleh, udah takzim saja. Minta kepada Allah agar dibukakan hatinya, mandang wajahnya bisa menyinari hati kita, kumpul sama mereka bawa keberkahan, turunnya rahmat, doa kepada Allah di hadapan mereka menjadi pintu-pintu rahmatnya Allah. Ini husnudzon ketika gaul bersama orang-orang alim. Kalau enggak bagaimana? Maka kita tidak akan bisa melihat kelebihan-kelebihan mereka. Itu terhalang. Mereka punya banyak kelebihan, asal kamu suudzon ya enggak beres. Contoh, kamu gaul sama Wan Sehan. Terus suudzon, oh ya berapi. Asal Wan Sehan ngasih kamu Wan Sehan, saya ini punya masalah begini. Wan Sehan mau ngasih jalan keluar. Dia ambil gelas, kasih air, kasih autan, kasih baygon, kasih rumput. Nah, ini minum. Wah, ini racun ini, Mbak. Kira-kira minum kamu? Minum enggak kira-kira? Kalau suudzon ya gak bakal minum. Kalau kamu gak punya adab sama mereka, gak bakal mau. Latur, kalau kamu minum, ini gak mungkin orang soleh mau mencelakai kamu, gak mungkin. Gitu loh. Kamu sudah suudzon sama mereka. Wah, saya minum bisa pingsan saya. Ini mah oplosan ini. Waduh. Itu hal-hal yang seperti itu yang kemudian menghalangi datangnya kebaikan kepada kamu, menghalangi kamu melihat kelebihan-kelebihan mereka. Begitu loh. Wong kamu sudah suudzon, sudah buruk sangka, sudah menganggap nggak akan muncul kebaikan apa-apa, ini mah bisa malah bahaya, bukan sembuh saya rumah sakit malah ini bisa. Wah. Begitu pula hal-hal yang lain-lainnya, ketika nampak perbuatan mereka, maka kita harus bisa husnudzon. Kalau kamu sudah husnudzon, baik sangka sama mereka, nanti akan nampak kebaikan-kebaikan mereka. Kelihatan, oh ternyata ini tujuannya, oh ternyata ini hasilnya, oh ternyata. Kelihatan kebaikannya. Nah kalau enggak, ya enggak bisa. Ada orang datang ke rumahnya orang soleh, minta nasihat. Pak Kiai, ini saya rumah tangga begini, susah begini, gimana caranya biar rumah tangga saya lancar lagi ini. Kamu kawin lagi aja. Oh, Kiai geblek memang. Oh, saya udah susah suruh kawin lagi. Ya nggak usah ke situ kamu kalau mau geblek-geblekin begitu, mau suudzon, nggak usah ke sono. Kalau sudah kamu mau duduk bersama mereka, mau minta nasihat mereka, husnudzon dulu. Makanya duduknya sama kiai dipilih, jangan asal ada iklan di TV, ada iklan di radio, iklan ini ada tabib mujarab, bukan tabib mujarab. Artinya kamu harus milih. Ini orang-orangnya memang orang-orang yang punya asal usul baik, punya pendidikan yang baik, punya santri-santri yang baik, sudah hasil murid-murid yang banyak jadi. Maka orang-orang ini bisa kamu gauli, bisa kamu jadikan teman curhat, teman minta pendapat, teman untuk bisa menjadikan kamu lebih baik. Asal lihat mereka tenang, asal mandang mereka tenang. Ini kita diajarkan sebagaimana hikmah sebelumnya, bagaimana kita ini mencari kawan agar menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan ini. Karena manusia itu selalu butuh
kawan. Nggak ada yang sendirian, nggak ada. Semuanya butuh kawan. Para nabi mau menyampaikan agama, maka butuh sahabat. Nabi punya sahabat. Para ulama mau masuk ke Indonesia, mereka ya butuh sahabat. Setelah masuk ke Indonesia mau menyebarkan, ya butuh sahabat. Sehingga orang itu nggak akan pernah lepas dari sahabat lah. Kita harus pintar-pintar milih seorang sahabat. Siapa yang akan kita jadikan kawan agar hidup kita ini selalu mendapatkan kebaikan. Hidup kita nggak sia-sia, umur kita nggak hilang begitu saja. Tiap waktu Allah jadikan kita punya amal yang bertambah, amalnya lebih baik. Kalaupun nggak bentuk amal, cita-citanya beramal bertambah terus. Pengen lebih baik, ya Allah, pengen kayak dia, pengen. Artinya kita berusaha agar diri kita menjadi orang-orang yang cepat untuk bisa sampai pada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung lagi pada hikmah yang berikutnya, yaitu yang menceritakan masih masalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang punya kawan yang baik, hingga bisa membawa diri kita menjadi orang yang senantiasa bisa meningkatkan pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita cari kawan yang hanya akan menurunkan pengetahuan kita atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah. Allah pilihkan kita kawan-kawan yang baik. Allah temukan kita dengan orang-orang soleh. Allah kumpulkan kita bersama mereka hingga kita mendapatkan banyak keuntungan dari mereka di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita teruskan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana antarabna biyana naqtarabna أزرفنا على الأضاء إشرافنا وتوب علينا توب وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.